YouTube, selamat datang di channel Dengerin Podcast Horor. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan yang baik dan sehat ya buat kalian semua. Di episode cerita kali ini, kita akan ngebahas cerita dari @randytrianda yang nge-share ceritanya melalui Twitter tentang pengalaman pribadi keluarganya melihat sosok kuyang dan hantu urang. Sudah siap? Seperti biasa, bagi yang nonton sendirian atau bersama teman dan keluarga, jangan lupa kopi, teh, dan cemilannya ya, biar makin enak dengerinnya. Yuk kita langsung aja mulai. First of all, kuyang itu bukan hantu ya, cuma berawal dari manusia biasa yang gak punya tujuan di hidupnya, sehingga memutuskan menganut ilmu hitam. Sebelum semua keluarga pindah ke kota Tenggarong, aku tinggal di Samarinda dan sebagiannya tinggal di Muara Ancalong, pedalaman Kaltim, dan sering pulang ke sana pada saat lebaran. Nah, kalau udah lagi di Muara Ancalong ini, sering banget diceritain sama keluarga yang namanya kuyang, sampai hantu urang. Di sana udah biasa banget lihat begituan, tapi jujur sampai sekarang aku gak terlalu percaya sama hal-hal mistis dan gaib juga. Sebagai orang yang gak percaya tentang hal begituan, nenek aku pernah cerita tentang orang-orang di kampung yang rame banget nangkap kuyang. Aku gak percaya sampai nenek aku bilang begini. Nenek tuh bukan orang yang percaya hantu, sampai suatu saat nenek ngalamin sendiri. Nenek aku bilang, zaman dulu itu cewek yang ngejar cowok, sampai hal apapun rela dilakuin untuk bisa cantik. Itulah mengapa sampai menganut ilmu hitam. Itu juga alasan kenapa kuyang itu hampir semuanya cewek. Apapun dilakuin demi bisa tampil awet muda dan ternyata bisa hidup abadi. Suasana rame banget nenek cerita karena lagi lebaran dan keluarga ngumpul. Pas nenek cerita pernah nangkap kuyang, ternyata om aku ikut nangkap juga bareng nenek dan warga kampung. Aku makin percaya karena cerita datang dari dua pihak. Om dan nenek cerita kalau kuyang itu pas lagi beraksi, dia punya tubuh utuh yang ditinggal. Entah di mana aja selama di pojokan, dia akan mulai ritual. Kuyang ini memang sudah diincar karena ada anak bayi yang meninggal tanpa sebab dan udah berulang kali terjadi. Jadi warga kampung udah kayak mengadakan rapat gitu untuk nangkap kuyang karena pernah ada yang lihat dan memang ada beberapa orang yang dicurigai. Sehingga ditandailah beberapa rumah. Beberapa minggu tiap malam pemburuan tanpa hasil sampai akhirnya ada ibu-ibu yang lahiran lagi dan warga kampung dalam mode waspada. Warga nyebar dibagi 6 setiap regu. Omku ikut-ikutan nenek aja karena penasaran tapi juga takut. Pas lagi nyebar, tiba-tiba situasi ribut banget. Ada yang mukul wajan lah apalah, gak tahu gunanya apa. Ternyata ada yang lihat kalau kuyangnya berterbangan kesana kemari dan tertawa. Alih-alih ngejar, regu nenekku ngecek rumah yang dicurigai. Dan setelah cek rumah kosong yang dicurigain, ada salah satu orang di regunya yang dapatin itu badan dalam lemari kebuka. Om aku nangis waktu itu karena takut. Nenek aku cuma lihat sekilas aja karena ngeri. Terus warga dipanggil dan ada yang bilang tubuhnya diisi aja sama dedaunan atau bebatuan supaya nggak masuk lagi. Terus lemarinya ditutup pakai kayu dan dipaku. Setelah semuanya, lokasi ditinggal, warga juga disuruh untuk berdiam diri di rumah. Kira-kira 2 malam lah. Siang gak apa-apa kalau mau keluar. Setelah 2 hari, kembali ke lokasi. Kuyang udah ditemukan mati. Warga kubur kuyang dengan badan dan lokasi yang berbeda. Percaya gak percaya kan? Saking biasanya kuyang bagi warga yang ada di pedalaman Kalimantan zaman dulu, alih-alih menyebut hantu, mereka lebih memilih menyebut kuyang itu hama. Yap, you hear me, hama. Nah, kalau aku pernah juga, tapi aku mencoba positive thinking karena kembali lagi aku bukan orang yang terlalu percaya begituan karena jujur aku penakut. Kalau aku nggak tahu dibilang ini kuyang atau hantu urang. Jadi pernah ke rumah tante lagi pulang sekolah dan perumahan tanteku itu memang lokasinya sepi. Perumahan di perbukitan gitu deh. Ini di kota Samarinda ya, bisa terbilang jauh dari pedalaman.
Tanteku habis lahiran, dan di rumah ada aku, omku, tante, anaknya 2, sama dedek bayi. Aku sama anak-anaknya tante lagi mainin si dedek bayi gitu deh di ruang tamu. Omku pergi kerja, tanteku di dapur masak. Udah lumayan sore, mau maghrib, omku pulang. Terus omku langsung masuk, dan pintunya dia kunci. Omku langsung ngintip di jendela. Terus muka omku kayak orang kebingungan dan agak sedikit panik gitu. Langsung ke dapur lah dia. Aku juga penasaran dan ngintip jendela. Ada cewek yang terus ngeliatin rumah ini. Aku mikirnya itu cuma orang gila, tapi agak creepy karena tatapannya nanar gitu. Pas dia datang ngetuk pintu, aku sama ponakanku langsung kabur ke dalam kamar bawa si dedek bayi karena ngeri juga. Omku lagi cerita serius sama tanteku dan kami bilang cewek di luar ngetuk pintu. Omku bilang, udah biarin aja, jangan dibukain. Akhirnya ya sudahlah, gak ngetuk lagi dia. Nah, setelah beberapa hari, tante sama om datang ke rumahku. Mau nginep beberapa hari, semacam ngungsi gitulah. Ditanyalah sama bapakku, kenapa mendadak. Akhirnya diceritain. Ternyata cewek yang terakhir hari ngetuk gak jelas itu datang terus. Sampai kesal omku. Akhirnya pernah bukain. Ditanya omku lah, kenapa kesini? Cari apa? Oh iya, pada saat bukain tanteku itu ikut di belakang omku sambil gendong dedek bayinya. Nah, si cewek ini bilang dia haus mau minta minum. Tapi anehnya dia ngeliatin si dedek bayi terus dan kayak maksa mau masuk gitu. Akhirnya omku nahan dia supaya tetap di luar dan tanteku ambilin minum. Pas dikasih minum, minumannya cuma dipegang sama cewek ini, disuruh minum, gak dengerin, cuma ngeliatin si dedek bayi. Oh iya, ini kondisinya keluarga kami semua udah pindah dari Muara Ancalong ya. Aku dan tanteku ini di Samarinda, nenek aku tinggal di rumahku juga di Samarinda, dan sebagiannya di Tenggarong. Setelah omku kasih minum, dan si cewek itu cuma liatin dedek bayinya, omku langsung tutup pintu dan gak ngebukain lagi. Setelah kejadian inilah omku ngungsi ke rumahku dan ceritain semuanya. Setelah diceritain semuanya, nenekku bilang, bisa jadi itu hantu urang. Hantu urang itu orang-orang yang memakai ilmu hitam namun gagal. Bisa juga termasuk kuyang tapi ilmunya masih amat sangat rendah. Nah, hantu urang ini informasinya masih amat minim, tapi orang-orang pedalaman Kalimantan mungkin sudah biasa dengar ini. Bahkan ada cerita kalau ada sebuah kampung yang isinya hantu urang. Mereka biasa aja ya karena memang manusia, tapi jangan sama sekali makan makanan atau minum minuman yang mereka tawarkan. Gak tahu juga kenapa, dan ceritanya sih, cara bedainnya hantu urang gak punya lekukan di atas bibirnya. Itu loh, lekukan ke dalam yang ada di atas bibir dan di bawah hidung. Nah, cewek di depan rumah omku tadi ternyata kata nenekku, orang ini jangan sampai bisa masuk ke rumah. Karena nanti ilmunya masuk ke rumah itu juga, dan tujuan utamanya adalah darah bayinya tanteku, darah bayi yang masih segar. Pantesan diliatin. Percaya nggak percaya, ya memang tanah Kalimantan ini penuh hal misterius, kata nenekku. Memang susah dipercaya, tapi harus terbiasa. Seperti terbiasanya kamu sama benda ajaib bernama minyak bintang. Di luar nalar, tapi ya terbukti dan ada. Setelah banyak hal, pindahlah keluargaku ke kota kecil, damai dan indah bernama Tenggarong. Demikianlah cerita pengalaman dari Randy dan keluarganya. Bagaimana menurut kalian? Komen di bawah ya. Oh iya, aku juga mau nyampein buat teman-teman, apabila kalian memiliki cerita ataupun pengalaman horor, baik itu diri kalian sendiri, keluarga ataupun teman-teman, jangan ragu untuk kirim ke email yang ada di deskripsi ya. Nanti akan kubacakan di sini. Akhir kata, aku mau ngucapin terima kasih ke Randy karena telah nge-share pengalamannya. Terima kasih juga buat teman-teman yang telah mendengarkan podcast ini serta dukungannya. Like jika kalian suka dengan podcast ini dan subscribe jika kalian ingin mendengarkan cerita selanjutnya. Aku Bang Cuy,